Belajarnya semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Bu, Tomika Dian bunga apa? Oh iya, nanti ya. Hafiz, Vicky, Wawa, Baak, Gege, Aza, hadir ya. Ian, hadir semua ya. Siap belum mau mulai itu belajar sekarang? Jadi iman itu artinya meyakini dengan sepenuh hati. Maka iman kepada Rasul berarti yaitu salah satunya meyakini dengan sepenuh hati bahwa adanya Rasul itu adalah utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus untuk umatnya, yaitu mengarahkan agar menjadi lebih baik lagi dan mengarahkan yang ke jalan yang benar. Nah, di sini ada yang nggak tahu nih? Ada yang tahu nggak jumlah Rasul kita itu ada berapa? 25. Ya, ada 25 ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak Rasul kita itu siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini juga ada sifat-sifat dari 3. Nah, di sini ada mengenai sifat-sifat dari Rasul. Nah, sifat-sifat dari Rasul itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu tabligh. Nah, tabligh itu artinya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini tabligh itu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala mengenai ajaran-ajaran Islamnya. Jadi kita nih sebagai umat Muslim Nabi
udah 5 waktu belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah ya. Yang kedua yaitu sidik ya. Titik jujur. Ya, sidik artinya Jujur. Adik-adik sudah jujur semua enggak? Sudah. Nah, jadi kita nih sebagai manusia yaitu harus jujur. Jujur itu dalam segi apapun ya. Karena Nabi Muhammad SAW dihormati dan dihargai oleh seluruh orang itu karena kejujurannya ya. Selanjutnya yaitu amanah ya. Apa amanah? Dapat dipercaya. Maka kita segala sesuatu itu yang dipercayakan kepada manusia, baik menyangkut dirinya, hak orang lain dan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketika kita mendapatkan amanah ya dari siapapun, misalkan adik-adik nih dapat amanah dari orang tua atau temannya untuk menyampaikan, atau misalkan ibunya nih minta tolong anterin misalkan apa ya, beli cabai kayak gitu. Nah, kalian harus belinya cabai, jangan belinya gula. Nah, itu namanya nggak amanah. Jadi harus sesuai dengan perintah. Ya. Selanjutnya yang terakhir apa? Ada yang tahu terakhir apa? Fatana. Fatana artinya cerdik atau cerdas. Siapa yang di sini mau cerdas? Gak mau cerdas ya? Jadi di sini nih adik-adik itu harus cerdas. Jadi makanya harus rajin-rajin belajar. Belajar itu dimanapun ya, di rumah, belajar di sekolah. Jadi belajarnya harus serius, nggak boleh main-main. Apalagi sampai bolos, nggak boleh. Itu sekolahnya kalau sampai bolos. Selanjutnya yaitu mengenai ada yang tahu nggak tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah? Ada yang tahu tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah? Nah, yang pertama itu tanda-tandanya apa? 1. Teguhnya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita udah percaya, meyakini adanya Rasul itu, akan bertambahnya keimanan kita. Yang kedua, percayai ajaran yang disampaikan para Rasul. Jadi nih, apa yang disampaikan oleh para Rasul, kita harus mempercayainya ya. Seperti menjalankan surah-surahnya. Tahu nggak surah-surah Rasul itu apa? Salah satunya yaitu senyum. Ya, karena senyum itu adalah sedekah yang paling murah. Jadi walaupun misalkan kita nih walaupun nggak suka sama orang itu nih, orang itu misalkan jahat sama kita nggak boleh jahat ke dia. Jadi kita harus senyum karena senyum itu sedekah. Selanjutnya mengamalkan ajaran para Rasul kayak tadi ya. Terus yang terakhir menjadikan Rasul sebagai teladan hidup kita, baik teladan hidup secara pribadi maupun pemimpin umat. Selanjutnya tugas para Rasul. Ada yang tahu tugas para Rasul? Ya. Benar. Nah, tugas para Rasul ini salah satunya menyampaikan ajaran manusia, ajaran itu kepada manusia dengan mengajaknya ke jalan yang benar. Kedua yaitu membimbing manusia ke dalam kebaikan dan menjauhi larangannya. Jadi kita nih sebagai manusia harus
ya, nggak boleh jahat ya. Selanjutnya membawa kabar gembira atau ke surga. Jadi yang di sini adik-adik nih, ada yang mau masuk surga nggak? Ya, Bu. Enggak. Semua enggak ya? Oh, kita masuk ke aku. Kalau misalkan mau masuk surga, berarti harus rajin-rajin beribadah. Terus memperbaiki kondisi umat manusia. Selanjutnya memberikan teladan yang baik. Nah, adik-adik nih di rumah sering ngaji nggak? Sering. Jadi kalau di rumah itu harus sering-sering ngaji ya, walaupun misalkan di rumah. Di rumah Ya, sholat ya. Sholatnya udah 5 waktu kan? Tahu apa aja sholatnya? Isa subuh. Yang pertama, Isa. terus, Subuh. terus, Asar. ya zuhur, terus, Asar. terus satu lagi, Maghrib. ya, Maghrib. Jadi 5 waktu ya, dan nggak boleh bolong-bolong. Nah, selanjutnya hikmah. Hikmah kita beriman kepada Rasul ya. Salah satunya dengan beriman kepada Rasul kita memiliki seorang teladan yang baik. Karena Rasul merupakan suri teladan yang baik. Jadi di antara 25 nama Rasul nih. Jadi Rasul yang paling baik itu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dapat membimbing dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu dengan bertambahnya iman. Ya. Yang keempat, mau mengamalkan apa yang disampaikan Rasul. Ada tahu lagi hikmahnya? Selanjutnya apa deh? Nikmat baik ya, nikmat baik. Terus apa lagi, siapa lagi? Hikmah dari beriman kepada Rasul. Bagi sama orang lain. Nah, di situ kita tahu. Jadi kita harus mengingat Rasul ya dengan apa caranya kita mengingat Rasul itu? Dengan caranya bersolawat. Jadi sering-sering kita bersolawat. Tahu nggak solawat gimana solawatnya? Coba solawat.
Maju Zak, maju Zak. Biar tinggal. Bu apa? Aku tuh belum. Berarti ya, ibu tulis dulu. Tahu Bu, aku nomor 2. Aku nomor 2, ada yang lain. Sholat haji. Nah, di sini pertanyaan pertama apa? Sholat Latihan dari iman kepada Rasul. Siapa yang tahu? aku udah tahu. Ayo, siapa yang tahu? Apa sih? Tadi ibu udah jelasin lah pengertian dari iman kepada Rasul. Baik hati. Apa? Iman artinya Meyakini. Ya, jadi pengertian dari iman kepada Rasul itu meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Rasul untuk umatnya yang mengarahkan ke jalan yang benar. Yang kedua, siapa? Ada yang menjawab? Coba tulis. Benar nggak? Benar apa salah? Berapa yang benar? Ya, 20. Siapa nabi pertama kita? Adam. Tiga. Keempat. Kelima. Ya. Hafalkan ya. Pertanyaan ketiga. Berikan contoh dari sifat tablik. Apa tablik tadi? Menyampaikan wahyu Allah. Nah, berikan contohnya. Siapa yang bisa? Menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan ajaran-ajaran dari Rasulullah. Contohnya seperti apa? Menjalankan sholat. Ya, selain sholat, terus kita harus disuruh apa? Beribadah. Terus puasa, naik haji bila mampu. Keempat ini pertanyaannya sama ya. Berasal dari Fatana. Apa Fatana? Nah, jadi kita harus cerdik dan cerdas. Contohnya dengan cara baiklah. Selanjutnya itu materi untuk pembelajaran hari ini ya, mengenai iman kepada Rasul. Jadi kita harus beriman kepada Rasul Allah ya, karena dengan beriman kepada Rasul itu dan bertambahnya iman kita juga ya. Nah, dari materi ini tadi dan saya tadi sudah dijawab juga ya. Kalian tetaplah belajar dimanapun kalian berada, dan jangan pernah berhenti belajar ya, karena semakin kita belajar itu semakin kita merasa bodoh. Tapi ketika kita berhenti belajar, berarti benar-benar kita bodoh. Jadi jangan berhenti belajarnya agar kita pintar dan cerdas. Nah, mungkin itu materi untuk hari ini, penyampaian dari ibu ya, pembelajaran kita hari ini iman kepada Rasul. Bila ada kata yang salah, maaf. Dan untuk sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, alhamdulillah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau
warahmatullahi wabarakatuh.